Dah. Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 16 ingin mengevaluasi dari kelompok 8. Saya yang bernama Elizabeth Francisca Pandiangan 21964107175 dan teman saya Yosua Bilrioga 21964102223 dan teman saya Prima Gunanta Tarigan 2214180007. Selanjutnya, garis besar studi kasus. Pasar bir Malaysia mengalami banyak tekanan baru-baru ini. Dari tahun 2004 hingga 2006, terjadi kenaikan tarif yang tinggi di industri ini. Kenaikan harga mengurangi perbedaan harga antara bir dan minuman beralkohol lainnya seperti anggur. Banyak bir dan pelanggan reguler atau pelanggan biasa yang beli bir beralih ke anggur dan minuman keras karena perbedaan harga antara produk ini menyempit. Dibanding dengan bir, hingga baru-baru ini dua pabrik besar menciptakan pasar bir Malaysia. Calbrex yang telah beroperasi di Malaysia selama lebih dari 35 tahun dan Guinness Angkor Berhad atau GAB, produsen pabrik bir Guinness di Tiger dan Angkor. Dan pada tahun 2000, pangsa pasar Calbrex adalah 55% dan sisanya 45% GAB. Perbedaan antara portofolio merek GAB dan Calbrex sebagian menjelaskan pembalikan pangsa pasar. GAB menjual merek yang lebih mahal seperti Guinness dan Heineken, sementara sebagian besar penjualan Calbrex berasal dari label hijau Calbrex yang lebih murah. Soren Jenes, CEO Calbrex Malaysia menjelaskan situasi sebagai berikut. Jika Anda memiliki pasar yang tinggi, Anda tidak memiliki banyak bir murah. GAB juga mengalahkan Calbrex dalam periklanan pada tahun 2007. Untuk GAB dibandingkan dengan 6,8 juta atau USA 8 juta yang dikeluarkan oleh Calbrex untuk merek-merek intinya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Yosua. Kedalaman analisis jawaban studi kasus yang dilakukan kelompok yang dievaluasi. Memperbarui lisensi alkohol Malaysia cukup sulit karena negara mayoritas Muslim. Masalah global lainnya adalah kekurangan malt. Malt adalah bahan baku utama pembuatan bir. Tetapi beberapa tahun terakhir panen malt rendah dan harganya naik. Di Malaysia harga bir sudah sangat mahal dibandingkan dengan negara pembuat bir lokal lainnya. Ketika biaya bahan baku naik, perusahaan tidak punya pilihan dan menaikkan harga pasar. Strategi yang mereka gunakan adalah dengan mendorong produk utama mereka yaitu Carlsberg Green, label yang sangat kuat, atau pembeliannya di masa lalu, dan mereka menggunakan strategi yang sama dalam waktu yang sangat lama dan tidak pernah berubah. Penjual atau sales dari perusahaan tidak begitu tahu masalah apa yang dihadapi pelanggan dalam masalah pasokan dan pengiriman barang. Dan perusahaan hanya peduli untuk menemukan pelanggan baru, yang mana membuat perusahaan kehilangan banyak pelanggan besar. Itu sebabnya Carlsberg menghadapi masalah dan turun dari pemimpin industri bir ke posisi kedua. Manajemen perusahaan menyadari bahwa tidak ada satu merek pun yang dapat membawa perusahaan kembali menjadi pemimpin pasar. Sementara itu, mereka membawa bir impor ke pasar Malaysia demi kepuasan pelanggan. Pasar Malaysia tidak sebesar itu dibandingkan dengan negara lain dan agak tidak mungkin menghasilkan keuntungan yang nyata. Karena itu, Carlsberg Malaysia berencana berinvestasi di negara lain. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Prima. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini kelemahan atau hal yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki kelompok dalam pengerjaan tugas baik Word, PPT, dan YouTube. Menurut kelompok kami dan beserta rekan kelompok saya, mengambil kesimpulan setelah membaca dan melihat isi dari hasil YouTube dan juga PPT dari kelompok 8, yaitu yang kedua, di video dijelaskan bahwa perusahaan Carlsberg adalah perusahaan besar penghasil minum bir yang masuk ke dalam 5 jajaran perusahaan terbesar di dunia. Dan menurut saya, kenapa kelompok ini tidak mencantumkan
apa yang jadi perbedaan perusahaan Carlsberg dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan Carlsberg ini bisa masuk ke dalam 5 besar perusahaan terbesar di dunia sebagai perusahaan bir. Baik, akan ditutup oleh Elizabeth. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.